Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fariska. Saya dari Prodi PAIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang prestasi keilmuan Muslim masa kejayaan pendidikan. Ketika mendengar tentang masa kejayaan Islam, mungkin yang paling menonjol itu hanyalah perluasan wilayah saja. Tetapi pada saat itu banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi, banyak para ilmuwan itu melahirkan berbagai ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Nah, prestasi tersebut itu bukan hanya memajukan dunia Islam saja, namun juga memajukan keilmuan modern pada masa itu. Pertanyaannya, mengapa peradaban Islam bisa mencapai puncak kejayaan pada masa itu? Jawabannya adalah ada beberapa faktor utama yang menjadi fondasinya. Pertama itu adanya stabilitas politik pada masa Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Harun ar-Rasyid. Juga adanya dukungan penguasa pada bidang keilmuan itu agar lingkungannya kondusif. Kemudian para ilmuwan bisa belajar, meneliti, dan menghasilkan karya-karya besarnya. Yang kedua, adanya perkembangan gerakan penerjemahan yang pada saat itu karya-karya ilmiah dari Persia, Yunani, kemudian India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menariknya juga pada masa itu ilmuwan Islam tidak hanya sampai pada tahap penerjemahan saja, namun mereka juga melakukan kajian teori, kajian kritis, dan mengembangkan teori. Sampai-sampai mereka juga menghasilkan banyak penemuan baru yang jauh melebihi dari sumber-sumber sebelumnya. Tiga, juga adanya dorongan keagamaan yang kuat. Perintah pertama yang turun dalam Al-Quran adalah Iqra, yang artinya bacalah. Namun perintah ini bukan hanya mengajak kita untuk membaca teks saja, namun perintah ini juga mengajak kita untuk memahami alam, kemudian memahami fenomena kehidupan, dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan demi kemaslahatan manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa kemajuan peradaban Islam terjadi karena perpaduan antara semangat keagamaan, kemudian dukungan politik, kemudian budaya intelektual, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kejayaan tersebut dapat dilihat dari kontribusi ilmuwan Muslim yang juga menjadi pelopor berbagai ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi. Kontribusinya dalam bidang matematika melahirkan konsep aljabar yang pada saat ini masih digunakan. Kemudian istilah algoritma yang dekat dengan teknologi digital modern juga diambil dari namanya. Kemudian ada Ibnu Sina yang menjadi tokoh besar dalam ilmu kedokteran. Karyanya menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan Islam pada masa itu memiliki pemahaman yang sangat luar biasa, melebihi zaman dan waktu. Selain itu, ada Al-Biruni yang menunjukkan bahwa penelitian ilmiah dapat menjadi pengukuran yang sangat akurat. Jika kita perhatikan, ilmuwan Muslim pada masa itu tidak hanya menguasai satu ilmu saja, namun mereka memiliki sudut pandang yang luas dan tidak membatasi diri untuk disiplin pada bidang tertentu. Nah, hal ini yang menyebabkan peradaban Islam masa itu mencapai puncak kejayaan. Keunggulan peradaban Islam juga tampak dari kemampuannya yang dapat membangun institusi dan tradisi keilmuan yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan tidak bergantung hanya pada satu atau dua tokoh tertentu saja, namun mereka juga didukung oleh berbagai lembaga-lembaga pendidikan, kemudian observatorium, perpustakaan, dan pusat kajian yang berkembang di wilayah-wilayah tertentu. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah bukan seberapa banyak penemuan ilmiah yang dihasilkan, namun seberapa banyak hasil ilmiah itu dibangun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.